Praktikum ekosistem darat. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup dan di antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan dan konsumen atau hewan serta dekomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang sudah terbentuk dari proses secara alami, sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan hidupnya di dalamnya. Contoh ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gurun, dan gunung. Sedangkan contoh ekosistem buatan adalah sawah, taman, dan kebun. Kali ini kita akan melakukan praktikum ekosistem darat alami dan buatan. Adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan ada lembar pengamatan, alat tulis, serta lingkungan sekitar. Yang pertama, kita menuju ekosistem darat alami yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain kondisi cahaya yang cukup, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya sejuk, serta keadaan airnya sangat cukup. Kemudian, kita mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Ada beberapa jenis tanaman. Yang pertama ada pohon nangka, yang kedua pohon pisang, selanjutnya yang ketiga ada pohon mangga, dan ada tumbuhan nanas serta tumbuhan singkong. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, ada beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada kupu-kupu, yang kedua ada semut, yang ketiga ada lebah, yang keempat ada kutu putih, dan yang terakhir ada burung. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemui yaitu jamur, bakteri, dan cacing. Selanjutnya, kita menuju ekosistem buatan yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati yaitu meliputi cahaya. Terlihat cahayanya sangat terik, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, tanahnya sedikit kering, anginnya cukup sejuk, dan kondisi airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem sawah, yang pertama ada padi, yang kedua ada rumput, yang ketiga ada tumbuhan putri malu, yang keempat ada ubi jalar, dan yang terakhir ada pohon jagung. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, tumbuhan komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan.
Hewan yang pertama ada capung, yang kedua siput, yang ketiga ada hewan cacing, yang keempat semut, dan yang terakhir ada belalang. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Adapun dekomposer atau pengurai di ekosistem sawah adalah jamur dan cacing. Berikut adalah tabel hasil pengamatan ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kesimpulan pada pengamatan ini adalah, dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar, hutan dan sawah, menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia.